Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini Selasa 7 Juni 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Yendian nomor 769 baitnya yang pertama dan kedua. Di bata do pakirimoki di tanolap ng awang-awangi ibanado hapusaki toktondo diramutilakaki Torope maramana hopia debataki do sumarihona posrohaki sonang doa ibana dona mandongania Poriki ng bunga-bungai Rodi sude na tinopanay Na met-met ng napalgay Iba na doon na marmuduhoni Torope maramana hopia debataki do sumarihona posrohaki sonang doa ibana dona mandongania. Firman Tuhan buat kita hari ini adalah yang tertulis dalam Daniel 9 ayat yang ke-9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Suasana kelas saat itu langsung sunyi senyap. Ibu guru matematika favorit kami marah besar kepada kami. Bukan tanpa alasan, hanya 2 orang dari kami sekelas yang mengerjakan PR soal-soal yang akan dibahasnya saat itu. Itulah yang membuatnya marah. Apalagi pelaksanaan ujian hanya tinggal menghitung hari. Dengan marah ia meninggalkan kelas, meninggalkan kami untuk merenungkan kesalahan yang telah kami buat. Mengingat betapa baik dan sabarnya ia selama ini membimbing kami, sekelas kami sepakat bahwa ia layak marah dan kami seharusnya malu atas perbuatan kami. Akhirnya kami sepakat juga bahwa kami harus menjumpai beliau dan meminta maaf. Kami tahu bahwa sekalipun dia marah, dia sayang kepada kami dan akan memaafkan kami dan kembali membimbing kami, murid-muridnya yang ia cintai. Kisah tadi adalah gambaran mikro dari kisah bangsa Israel. Walaupun telah dipilih dan dikasihi Allah, namun Israel berbuat dosa besar dan memberontak kepada Allah. Daniel menyadari itu. Setelah mengetahui bahwa 70 tahun lamanya Allah akan menghukum bangsanya, Daniel menaikkan doa permohonan ampun kepada Allah. 2 hal yang menjadi dasar alasan mengapa Daniel meminta ampun kepada Tuhan. Pertama, karena ia tahu bangsa Israel telah berdosa besar kepada Allah. Kedua, karena ia tahu Allah sayang kepada bangsanya itu dan padanya ada pengampunan, betapapun besarnya dosa mereka. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersedia dengan rendah hati menghitung betapa besarnya kasih Allah kepada kita, maka jumlah dan banyaknya tidak akan dapat kita hitung lagi. Dan kalau kita dengan rendah hati menghitung berapa kali kita berbuat dosa kepada Allah, tentu rasa malu akan muncul dalam hati kita. Dia yang telah begitu baik bagi kita, telah sering kita kecewakan karena segala perbuatan dosa kita.
Namun firman Tuhan hari ini memberi penegasan kepada kita. Oleh karena Dia adalah Allah yang Maha Pemurah dan mengasihi kita, pada Dia ada kesayangan dan keampunan. Sehingga sekalipun kita telah banyak memberontak dan berdosa kepada-Nya, Ia adalah Allah yang menantikan pertobatan kita. Bahkan Ia memberi Roh Kudus kepada kita, agar kita diperbaharui dari hari ke hari, sehingga menjadi serupa dengannya. Asalkan tentu kita mau. Oleh karena itu, marilah kita yang berdosa datang memohon pengampunan dari-Nya. Karena Dia yang mengasihi kita akan mengampuni kita dari segala dosa pemberontakan kita, dan memberi kehidupan baru melalui karya Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami adalah orang-orang berdosa, dan seharusnya kami malu atas segala perbuatan dosa kami, mengingat betapa besarnya cinta dan kasih-Mu kepada kami. Biarlah ya Tuhan, dengan mengingat firman-Mu hari ini, kami boleh dengan rendah hati mengakui segala dosa kami kepada-Mu dan memohon pengampunan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa atas segala dosa kami, dan biarlah Roh Kudus yang telah Engkau curahkan bagi kami bekerja dan kami turuti untuk memperbaharui kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.